Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Betrianto di podcast kesayangan kita semua, Obrolkan, ngobrolin pendidikan. Jadi di podcast kali ini kita akan ngobrolin topik yang sangat menarik nih terkait dengan pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Biar ngobrolnya makin seru, kita sudah kedatangan kakak-kakak yang cantik ini. Yang pertama, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Nur Rahmawati. Saya Sabrina Dian Maharani. Saya Ariska Diningsih. Saya Rifandri Alia. Dan saya Devina Ika Pramudita. Jadi pada podcast kali ini kita akan ngobrolin beberapa hal nih. Yang pertama ada tentang belajar, teori pembelajaran, motivasi, dan juga mindset. Penasaran? Tetap stay tune, tonton videonya sampai habis. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke topik selanjutnya. Yang pertama terkait dengan belajar. Kalau ngobrolin pendidikan, pastinya kita harus ngomongin tentang apa itu belajar. Kita langsung tanya aja nih ke yang lebih ahli. Silakan Kak Ariska. Belajar itu apa sih? Oke, kalau kita berbicara tentang pendidikan, tentunya kita tidak asing dengan istilah belajar. Jadi, menurut saya, belajar itu merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh seorang individu untuk melakukan sesuatu sebagai proses yang mengarah pada perubahan, di mana adanya perubahan terhadap pengetahuan maupun tingkah laku, seperti itu. Mungkin menambahkan sedikit dari Ariska, perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses belajar itu biasanya bersifat konstan atau tetap melalui berbagai latihan atau melalui berbagai pengalaman pribadi, mungkin bisa juga melalui praktik-praktik secara langsung turun ke lapangan. Oke, saya setuju sekali dengan pendapat Mbak Ariska dan Mbak Arum terhadap belajar itu sendiri ya. Nah, jadi belajar itu kan tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang sikap. Nah, dalam prosesnya tadi kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya sehingga bisa membentuk karakter dari seseorang ini. Wah, menarik sekali ya terkait dengan definisi belajar yang sudah diberikan oleh teman-teman kita tadi. Jadi belajar tadi ada kebiasaan, kemudian usaha seperti itu ya. Setelah belajar, tentunya ada nih teori-teori pembelajaran yang sangat ngetren kita bahas kalau kita belajar di dunia pendidikan ini. Ada beberapa teori belajar. Yang pertama ada behavioristik, konstruktivisme, kemudian ada sosial kognitif. Nah, kita akan bahas itu satu persatu ini. Yang pertama untuk behavioristik. Nah, gimana nih? Menurut teori behavioristik itu, belajar adalah melatih refleks seseorang hingga menjadi kebiasaan. Nah, menurut teori behavioristik ini tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat serta minat. Kemudian seseorang dikatakan telah belajar itu apabila dia menunjukkan suatu perubahan tingkah laku. Nah, oleh karena itu pengukuran merupakan hal yang paling penting dalam teori ini. Nah, perubahan tingkah laku itu dia akan semakin menguat jika dia diberi penguatan dan dia akan hilang jika diberi hukuman, seperti itu. Oke, mungkin bisa sedikit menambahkan ya Mas Badri. Jadi kalau bisa saya simpulkan dari penjelasannya Mbak Nur tadi, berdasarkan teori behavioristik, belajar itu bisa dikatakan sebagai suatu perubahan tingkah laku atas adanya pengaruh lingkungan, atau bisa juga dikatakan sebagai adanya perubahan tingkah laku karena adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seperti itu Mas Badri. Menarik sekali ya terkait dengan behavioristik ini. Namun ada juga nih yang namanya teori belajar konstruktivisme atau konstruktivistik gitu ya. Jadi kalau menurut behavioristik belajar itu adalah perubahan tingkah laku, kalau menurut konstruktivisme itu belajar atau pengetahuan didapat berdasarkan pengalaman yang telah diterima oleh peserta didik itu. Jadi semakin banyak pengalaman yang didapat akan menumbuh kembangkan pengetahuan yang semakin banyak. Jadi saat ada proses menerima pengetahuan yang baru, ada proses adaptasi dan juga organisasi oleh peserta didik tersebut untuk menyatukan antara pengetahuan baru dan juga struktur pengetahuan yang telah dimilikinya. Itu kalau konstruktivisme. Oke, mungkin melanjutkan sedikit ya dari Mas Badri. Seperti dua sisi koin, dalam belajar konstruktivis itu juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri itu dapat melatih siswa untuk mandiri, kemudian dapat membantu siswa untuk menyelesaikan suatu permasalahan, melatih siswa untuk lebih kreatif lagi, melatih dalam bekerja sama, kemudian siswa itu dapat terlibat langsung dalam pembelajaran. Namun untuk kekurangannya tentu pasti ada. Dalam teori belajar konstruktivis ini ada beberapa kekurangan yang mungkin
akan menjadi kendala nantinya. Yang pertama itu masih butuh waktu yang cukup lama untuk beradaptasi dengan model pembelajaran yang baru, yaitu yang berpusat pada murid. Karena kan sebelumnya pembelajaran di masa lalu itu masih banyak atau masih sering dijumpai hanya terpusat kepada guru, jadi guru hanya menjelaskan saja. Kemudian kendala yang kedua yang mungkin akan timbul adalah dalam teori ini membutuhkan kreativitas guru yang tinggi, jadi harus mungkin akan lebih banyak latihan yang harus dilakukan oleh guru dalam merancang pembelajaran ini. Kemudian teori yang terakhir nih, sosial kognitif, gimana menurut Mbak Rizka? Oke, kalau teori belajar sosial kognitif, nah di sini dalam teori ini menjelaskan bahwa perilaku kognitif dan juga lingkungan itu saling berinteraksi dalam mempengaruhi sebuah pembelajaran. Kemudian dalam teori belajar sosial kognitif ini, belajar itu merupakan proses yang diawali dengan peniruan, sehingga itu disebut sebagai pembelajaran pengamatan dengan 4 komponen, yaitu peniruan, kemudian memperhatikan dan mengamati, produksi, dan juga motivasi. Jadi intinya dalam teori belajar sosial kognitif ini menekankan bahwa munculnya skema dalam tahapan perkembangan manusia untuk menyikapi pengetahuan yang baru diterimanya dalam lingkungan sosial, seperti itu. Oke, dari pendapatnya Mbak Rizka tadi, mungkin bisa saya simpulkan bahwa dalam teori belajar sosial kognitif ini menekankan bahwa belajar itu merupakan proses perubahan yang membangun kemampuan kognitif dengan motivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungan melalui proses pengamatan. Seperti itu. Wah, menarik sekali ya, tadi teori belajar sudah kita bahas semuanya, ada 3 tadi dan memiliki karakteristik masing-masing. Dan tentu saja kita berharap kita bisa mengaplikasikan teori belajar tersebut untuk menjadi guru yang profesional nantinya. Oke, selanjutnya, karena dari tadi kita udah membahas dari perspektif pendidik nih tentang teori belajar, kemudian belajar. Nah, sekarang kita akan bahas melalui perspektif peserta didiknya. Nah, kira-kira apa yang ada di dalam peserta didik yang akan berpengaruh ke kegiatan pembelajaran nanti? Ada 2 yang akan kita bahas, ada motivasi belajar dan juga ada mindset. Pertama, kita akan bahas tentang motivasi belajar dulu, yaitu dorongan nih. Nah, yang lebih paham nih tentang motivasi ini, kita langsung tanya aja ke Mbak Sabrina. Oke, kalau sekarang kita ngomongin tentang motivasi tadi sudah dibahas sama Mas Badri, adalah suatu bentuk dorongan. Kalau di sini berarti khususnya dalam belajar. Nah, sebenarnya motivasi ini perspektifnya ada banyak, tapi mungkin saya akan coba menjelaskan 2 perspektif saja. Yang pertama dari perspektif kebutuhan, yang kedua dari perspektif tujuan. Nah, yang pertama motivasi dari perspektif kebutuhan. Motivasi dari perspektif kebutuhan ini dipandang karena pada dasarnya manusia sendiri kan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, menurut Maslow sendiri ada 5 tingkat kebutuhan manusia. Yang pertama fisiologis, kemudian kebutuhan akan rasa aman, lalu kebutuhan akan kasih sayang, lalu kebutuhan harga diri, dan juga kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, dari kelima kebutuhan ini harus dipenuhi satu persatu, dari yang paling bawah dulu baru bisa memenuhi pada tingkatan berikutnya. Nah, oleh karena itu motivasi berdasarkan kebutuhan ini bisa terpenuhi atau didorong oleh guru dengan cara guru mencari tahu terlebih dahulu nih siswanya butuh apa, atau kebutuhan apa yang harus mereka penuhi pada saat itu, sehingga guru dapat memberikan dorongan motivasi yang sesuai gitu. Lalu selanjutnya motivasi berdasarkan tujuan. Nah, kalau motivasi berdasarkan tujuan ini itu sebenarnya ada karena tujuan itu mendorong adanya perhatian kita, kemudian dia mengarahkan kita dalam berupaya, juga mendorong kita untuk menyusun strategi dan rencana khususnya dalam belajar. Nah, makanya di sini supaya guru itu dapat mendorong atau memberikan motivasi kepada siswa, maka sebaiknya guru itu tahu dulu nih siswanya tujuan belajarnya apa. Atau kalau memang guru kalau memang siswa itu belum tahu apa tujuan dari belajar itu, guru bisa mengarahkan gitu Mas Badri. Jadi tujuan belajar itu apa sih, seperti itu. Jadi nanti siswa itu bisa diberikan dorongan motivasi yang sesuai. Oke, kalau dari yang diobrolin sama Sabrina tadi aku setuju, tapi aku pengen nambahin mungkin dari penonton setia obrolan ini ada yang kurang paham.
apa sih hubungan antara kebutuhan dengan belajar gitu ya? Untuk yang pertama, masalah fisiologis itu masalah kebutuhan yang paling dasar seperti makan, tidur. Kenapa sih kok berhubungan dengan belajar? Karena kalau misalkan kita lapar kan kita nggak bisa mikir gitu ya. Nah itulah kenapa fisiologis itu adalah hal yang paling mendasar yang harus dipenuhi selama proses pembelajaran seperti itu. Kemudian yang kedua adalah rasa aman. Kalau misalkan kita terbuli kan kita tidak nyaman untuk belajar. Nah seperti itu. Kemudian kasih sayang, maksudnya itu kita harus nyaman dengan lingkungan sekitar kita, baik dengan guru maupun dengan teman-teman kita. Nah yang keempat itu ada harga diri. Nah maksudnya harga diri itu kalau misalkan kita frustasi kan akan menghasilkan sikap rendah diri seperti itu. Nah untuk yang terakhir, kebutuhan yang terakhir adalah aktualisasi diri. Ketika kita ingin mendapatkan nilai A di suatu mata pelajaran kan kita akan belajar seperti itu. Menarik sekali ya kalau kita lihat tentang motivasi berdasarkan dua aspek tadi. Mungkin dari Davina ada aspek lain nggak nih? Iya. Motivasi. Oke, tadi kan sudah disampaikan oleh Mbak Sabrina tentang motivasi berdasarkan kebutuhan dan tujuan. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan motivasi berdasarkan emotional interest dan regulasi diri. Nah, untuk motivasi berdasarkan emotional interest ini sendiri itu adalah dorongan dari siswa itu memiliki kemauan dan kegiatan itu yang sejalan. Maksudnya seperti halnya siswa itu suka dalam bidang A atau bidang seni. Nah, dia itu kegiatannya juga dalam bidang seni. Dari sana berarti dorongan dari siswa tersebut akan kuat dalam menjalankan kegiatannya. Nah, selanjutnya yang berdasarkan regulasi diri. Nah, dalam regulasi diri ini menilai sejauh mana kemauan siswa tersebut dalam berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Ya benar sekali ya, sangat setuju dengan Devina tadi terkait dengan motivasi berdasarkan emotional interest dan juga berdasarkan regulasi diri. Menambahkan sedikit tentang regulasi diri. Jadi regulasi diri ini menurut saya adalah motivasi yang dilakukan oleh kesadaran ya, dengan kesadaran secara sadar peserta didik mengetahui kontrol dirinya bagaimana, kemudian bagaimana keinginan dia untuk memunculkan keinginannya sendiri dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian terkait dengan emotional interest-nya tadi, itu menurut saya cukup berpengaruh ya, sangat berpengaruh malahan karena jika siswa sudah tertarik terhadap suatu mata pelajaran, tentunya dia akan sangat excited gitu, akan sangat tertarik untuk mengikuti pelajaran tersebut. Dan sebaliknya jika siswanya sudah benci istilahnya terhadap sebuah mata pelajaran, maka dia tidak akan memiliki motivasi untuk mengikuti mata pelajaran tersebut. Dan di sini adalah tugas kita sebagai pendidik untuk gimana sih biar kita bisa mengajak siswa yang tidak termotivasi berdasarkan keinginannya itu untuk bisa tetap mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, kalau kita berbicara tentang motivasi, nah sebelumnya kan sudah disampaikan berdasarkan 4 sudut pandang tadi. Kemudian sepertinya kita melewatkan dua hal yang penting, yaitu motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik, ya kan? Kalau motivasi intrinsik itu biasanya disebut juga dengan motivasi internal, di mana merupakan sebuah dorongan dari dalam individu tanpa dipengaruhi oleh pihak luar. Jadi perasaan atau keinginan itu muncul karena didasarkan oleh keinginan pribadinya untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk mencapai kepuasan dirinya. Jadi motivasi internal ini tidak dipengaruhi oleh pihak luar karena dia itu memiliki keinginan secara pribadi untuk memuaskan dirinya sendiri karena hal yang akan dilakukan itu membuat atau memberikan manfaat bagi dirinya. Kemudian kalau motivasi ekstrinsik atau motivasi eksternal itu kebalikan dari motivasi intrinsik itu. Dia motivasi ini atau motivasi eksternal ini merupakan motivasi yang berasal dari luar dirinya atau berasal dari dorongan dari luar. Ini biasanya terjadi pada seorang individu untuk memenuhi keinginannya, tapi bukan karena keinginan pribadi, karena untuk mendapatkan imbalan ataupun juga menghindari konsekuensi yang bersifat negatif. Jadi seperti itu.
Wah, terima kasih kepada Rizka. Penambahannya terkait motivasi ini sangat menarik dan sangat lengkap ya. Kita sudah berhasil nih membahas tuntas terkait dengan motivasi. Kemudian yang kedua yang juga berasal dari peserta didik itu ada yang namanya mindset atau pola pikir. Jadi sebelum saya bertanya kepada narasumber yang lain atau teman-teman yang lain, jadi yang dimaksud mindset atau pola pikir adalah sekumpulan pikiran-pikiran yang membentuk kebiasaan di suatu individu atau peserta didik. Nah, mindset ini akan berpengaruh kepada bagaimana cara peserta didik itu memandang dirinya, memandang dunia terkait dengan apa yang dia rasakan dan apa yang akan dia lakukan seperti itu. Nah, akan menarik sekali pembahasan kita mengenai mindset ini. Kita langsung aja tanya ke teman-teman kita yang sangat ahli. Oke, yang pertama, silakan untuk baru terkait dengan mindset ini. Oke, untuk mindset sendiri atau pola pikir di sini tuh ada dua jenis, yaitu yang growth mindset dan juga fixed mindset. Nah, yang growth mindset itu adalah pola pikir di mana seseorang itu percaya kalau kemampuan dan bakat yang dimilikinya itu bisa berkembang. Dan untuk mengembangkan bakat itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalkan dengan banyak melakukan hal-hal baru ataupun dengan bertukar pikiran dengan orang-orang yang baru yang mungkin bakatnya berbeda dengan bakatnya. Tadi kan yang growth mindset udah ya, sekarang ada yang namanya fixed mindset. Fixed mindset ini adalah pola pikir di mana seseorang itu nggak percaya kalau bakat itu bisa dikembangin. Jadi biasanya itu orang yang memiliki fixed mindset itu dia lebih banyak pasrah terhadap alur kehidupannya. Mungkin ada yang mau menambahkan terkait yang saya bahas untuk growth dan fixed mindset? Oke, kalau boleh menambahkan nih sedikit mungkin supaya ada gambaran gimana sih growth mindset sama fixed mindset di siswa di sekolah gitu ya. Yang pertama growth mindset tadi pola pikir bertumbuh gitu ya. Jadi anak-anak dengan growth mindset ini biasanya yakin nih kalau kesuksesan dan dalam hal ini tuh prestasi akademik itu bisa diupayakan. Jadi semakin gigih usahanya dalam belajar, semakin dia mengupayakan dalam proses belajar, maka prestasi akademiknya juga akan semakin baik. Sedangkan anak-anak dengan fixed mindset di sekolah itu cenderung merasa bahwa bakat nih yang bikin prestasi akademik itu bagus. Jadi usaha, upaya, dan kegigihan dalam belajar itu tidak berpengaruh. Sehingga anak-anak dengan fixed mindset itu biasanya cenderung melewatkan kesempatan apapun yang diberikan oleh gurunya gitu. Oke. Aku setuju sama yang diomongin Mbak Arum sama Sabina tadi, tapi aku pengen nambahin masalah fixed mindset itu gimana. Oke. Untuk seseorang yang memiliki fixed mindset, dia menjadikan hasil akhir itu sebagai tolak ukur. Nah, oleh karena itu, seseorang dengan fixed mindset itu cenderung menghindari tantangan sehingga dia suka bekerja di zona nyaman. Nah, sehingga dia memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar seperti itu. Menarik sekali pembahasan kita terkait dengan mindset tadi. Jadi ada growth dan juga ada fixed mindset ya. Jadi nanti kita harus berusaha nih sebagai pendidik supaya kita bisa mengarahkan nih peserta didik kita agar selalu memiliki mindset yang berkembang gitu ya. Jadi biar gak stagnan gitu. So itu semua adalah obrolan kita pada podcast kali ini. Sangat menarik tentu saja. Kalau misalkan ada yang mau tanya atau mau komen, silakan langsung tulis di kolom komentar YouTube kami. Oke, sekian dulu dari obrolan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya.